Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Kemalsyah dengan NPM 211201189. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai overmah dari hukum perikatan dengan dosen pengampu Bu Siti Nurhasana SHMH. Yang pertama, pengertian overmah. Overmah sendiri atau keadaan maksa, overmah dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan di mana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menunggu pada waktu persetujuan dibuat, yang menyebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya, seperti gempa, banjir, dan juga kecelakaan. Pembagian overmah sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah overmah yang mutlak, yaitu apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Contohnya adalah seseorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi saat akan menyerahkannya, kuda tersebut tersambar oleh petir sehingga kuda tersebut mati. Karena hal ini, maka penjual tidak bisa memenuhi prestasinya. Yang kedua adalah overmah tidak mutlak, yaitu pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Salah satu contohnya adalah ketika seorang pemborong sudah berjanji akan membuat rumah untuk seseorang, tetapi pada saat akan dibikin rumah itu para pekerjanya semua mogok, jadi tidak mau pemborong itu harus mengerjakan rumah itu walaupun harus membayar mahal para pekerjanya. Peraturan overmah. Peraturan overmah secara umum termuat dalam bagian umum buku 3 bergelik Wetbook, pasal 1244 bergelik Wetbook, pasal 1245 bergelik Wetbook, dan pasal 1444 bergelik Wetbook. Selanjutnya adalah teori-teori overmah. Menurut teori objektif, ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan presentasinya kepada kreditur. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang normal. Dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan kewajibannya atau tidak. Selanjutnya adalah menurut teori subjektif, ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Ukuran subjektif didasarkan kepada situasi keadaan dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus melakukan prestasi itu. Selanjutnya adalah akibat dan sifat keadaan overmah. Akibat overmah, ada 3 akibat keadaan maksa, yaitu yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Yang kedua, beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Yang ketiga adalah kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, namun sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. Sifat keadaan overmah. Overmah yang tetap adalah overmah yang mengakibatkan sesuatu perjanjian terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan. Lanjut, yang kedua adalah overmah yang sementara, adalah overmah yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Selanjutnya adalah pembuktian adanya overmah. Bahwa pembuktian adanya overmah dalam bergelit Wetbook disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal 1244 dan 1444. Bahwa pembuktian ditegaskan bahwa adanya overmah atau keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan kesalahan pihak yang dianut. Selanjutnya adalah resiko. Resiko pada persetujuan sepihak, persetujuan di mana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja, misalnya hibah, penitipan dengan cuma-cuma, dan pinjam pakai. Lalu resiko pada persetujuan timbal balik, membebankan kerugian. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa kepada siapa saja yang barangnya musnah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.